Setelah berhasil dievakuasi, black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya resmi diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan dilakukan setelah hari ke-6 operasi pencarian dan pertolongan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari dua perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan. Setelah serah terima seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada dua jenis. Satu, cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan usai serah terima black box akan dibawa ke Jakarta, Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Hainis melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, mengantisipasi potensi cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi Jakarta memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca hingga 27 Januari mendatang. Usai meninjau langsung penyempitan Kali Cakung di Cilincing, Jakarta Utara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan perpanjangan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dilakukan setelah melihat situasi kondisi curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pramono mengatakan operasi modifikasi cuaca dilaksanakan secara intensif dengan frekuensi 3 kali sehari. Anggaran untuk operasi ini sudah tersedia hingga 30 hari ke depan. Kemudian hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadinya genangan di beberapa titik. BPBD DKI Jakarta mencatat hingga saat ini terdapat 125 RT dan 14 ruas jalan yang terdampak banjir. Dan berfungsi dengan baik. Itu Pak Gubernur, terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan baru kurang lebih 10-15 menit yang lalu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang ketiga hari ini. Karena memang sekarang saya izinkan setiap hari bisa 3 kali sampai dengan tanggal 27 dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya karena memang tadi kan gelap gulita dan sekarang walaupun turun hujan rintik-rintik artinya memang cuacanya bisa dimodifikasi. Yang kedua, secara khusus saya ingin memastikan bahwa pintu air Cengkareng Drain ini betul-betul berfungsi dengan baik karena di Jakarta Barat inilah sebagai kuncinya dari berbagai sungai yang ada seperti yang disampaikan oleh Bu Wamen tadi, sehingga dengan demikian mudah-mudahan sekarang ini di beberapa titik di Jakarta Barat masih banjir dengan sekarang ada penurunan di pintu air ini, saya meyakini mudah-mudahan segera surut. Jadi itulah yang kami lakukan pada hari ini, mudah-mudahan sekali lagi banjir yang ada di Jakarta Barat
segera teratasi. Karena untuk Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, pusat semuanya alhamdulillah sekarang ini aninya sudah normal lah. Pemirsa, BMKG memperingatkan Jabodetabek masih dihantam hujan lebat dan sangat lebat pada hari ini dan besok. Di Jakarta, operasi modifikasi cuaca sampai dilakukan 3 kali sehari. Jika banjir makin parah, Pemprov DKI menyiapkan skema bekerja dari rumah bagi ASN dan pembelajaran jarak jauh bagi siswa sekolah. Prediksi BMKG soal cuaca ekstrim di Jabodetabek benar-benar terjadi. Sejak kemarin, ratusan RT di Jakarta terendam banjir usai hujan deras seharian. Banjir masih merendam sejumlah wilayah hingga pagi tadi. Dalam rilis terbaru BMKG, hari ini potensi hujan sangat lebat terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Sementara potensi hujan lebat terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor. Sementara untuk Sabtu besok, potensi hujan lebat terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor. Sementara Jakarta dan Tangerang diprediksi hanya hujan sedang. Untuk mengurangi curah hujan, BPBD DKI Jakarta melanjutkan operasi modifikasi cuaca, bahkan dilakukan hingga 3 kali sepanjang hari ini. Pemprov Jakarta juga menyiapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja, serta pembelajaran jarak jauh bagi siswa jika banjir parah kembali terjadi. Pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran untuk work from home yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun school from home yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kenapa ini kami lakukan, kami keluarkan karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta. Selain modifikasi cuaca, Pemprov DKI mengoptimalkan seluruh pompa air untuk mempercepat genangan surut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan Bendung Katulampa Bogor berada di level siaga 3. Warga bantaran hilir Ciliwung diminta terus waspada adanya potensi penambahan banjir di ibu kota. Pantauan debit air di Bendung Katulampa Bogor naik di ketinggian 110 cm dengan status siaga 3. Sedikitnya debit arus yang mengalir ke Jakarta mencapai hampir 161.000 liter air per detik. Tugas menghimbau kepada warga bantaran hilir Ciliwung untuk tetap waspada potensi dampak perambahan banjir ibu kota. Kondisi sekarang masih bertahan di 110 di level siaga 3. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya tadi sempat ada penurunan pagi tadi 60 cm sampai jam 9, terus jam 10-nya ada kenaikan 70, terus naik lagi jam 8-nya, jam 11-nya 90, naik lagi jam 12-nya 100, puncaknya di jam 12:25 110 bertahan sampai sekarang. Pemirsa, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Aceh berharap dapat percepat pemulihan secara menyeluruh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzakir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung Pangkep telah ditemukan. Tim SAR gabungan harus berjuang mencari para korban di tengah medan terjal dan cuaca yang buruk. 7 hari lamanya Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi saksi perjuangan tim SAR gabungan untuk mencari para korban. Kini seluruh korban yang berjumlah 10 orang berhasil ditemukan. Korban ke-10 ditemukan tidak lama setelah penemuan korban ke-9. Selain temukan korban terakhir, tim SAR juga temukan sejumlah barang penting dari dalam pesawat. Mengingat terjalnya medan, tim SAR mengevakuasi jasad para korban lewat jalur udara untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dan pada pukul 9.016, alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, 10 sudah ditemukan. paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerjasama ada apa saja sih, Pak? Ya, potensi yang bekerjasama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya, bekerjasama Damkar, PT-PT, PT Tonasa, Pale, dan semuanya, dan teman-teman vertikal, FPTI, cukup banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, yang penting biasanya kita selalu mengatakan bahwa tim SAR. Sebelumnya tim SAR temukan satu jenazah korban yang diduga pramugari. Jenazah ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun di Gunung Bulu Saraung. Evakuasi satu lagi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep berlangsung dramatis. Bahu-membahu tim SAR gabungan harus menggotong jenazah korban lewat medan terjal. Evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical rescue dengan sistem tali dan katrol. Korban perempuan ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun pada kedalaman sekitar 600 meter dari puncak gunung. Sebelumnya tim SAR telah temukan jenazah pramugari lain identifikasi atas nama Lolita Florencia Wibisono dan telah dibawa ke pihak keluarga. Selain itu, tim SAR juga temukan satu jenazah di bawah bagian ekor pesawat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Jumat dini hari untuk proses identifikasi. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyebut bahwa jenazah ini merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi. Korban ditemukan dalam jurang sedalam sekitar 200 meter. Informasi lainnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Selebgram sekaligus kekasih dari Reza Arab, Lula Lava meninggal dunia diduga karena mengidap beberapa penyakit. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial Lula, di mana ia mengunggah video dirinya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit pada 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Meski sempat beredar penyebab kematian Lula karena penyakit jantung, ia sempat mengungkapkan dirinya terkena infeksi saluran kemih, radang, batu ginjal, hingga GERD. Sejumlah pelayat pun nampak telah datang ke rumah duka. Pemirsa, Sindo Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.